gas ini. Akhir tahun, di mana beberapa hari yang lalu di kotaku telah diguyur hujan. Ini adalah sebagai tanda permulaan di mana telah terjadi pergantian musim dari musim kemarau menuju musim penghujan. Bagiku, apapun musimnya, maupun musim kemarau ataupun musim hujan, tidak ada waktu buatku kecuali waktu buat berpetualang dimanapun, apapun, dan musim apapun. Berpetualang, ya, berpetualang adalah salah satu hobiku, dimana aku mencurahkan segala waktu, dimana aku mengeksplor alam ciptaan Tuhan, menikmatinya dengan penuh rasa syukur. Seperti hari ini, aku berpetualang di salah satu tempat yang menjadi dinasti cagar budaya atau cagar alam tepatnya di salah satu kecamatan yang ada di kota Ponorogo. Ya, aku menuju sebuah gua Lowo. Di antara semak-semak rumput-rumput hijau yang mulai tumbuh, kedua rodaku berputar menggerus tanah yang mulai tersirami air hujan beberapa hari yang lalu. Menurun. Jalannya memang tidak begitu menanjak, tapi bebatuan dan akar pepohonan cukup menjadi sebuah tantangan untuk kita lebih berhati-hati dalam mengendalikan sepeda motor. Dan tidak membutuhkan waktu yang lama, akhirnya perjalanan pun menuju sebuah Gua Lowo telah sampai. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, kita telah sampai di salah satu situs budaya, situs alam ya, cagar alam yang ada di kota Ponorogo, tepatnya di kecamatan Sampung, yakni Gua Lowo. Nah, oke, seperti ini dia Gua Lowo. Dan kita coba telusuri ke dalam ya. Kita tadi sedikit bawa peralatan apa aja, sepertinya kita bawa tadi. Kita siapkan senter sama topi. Ini juga mungkin untuk tempatnya kita tinggal aja.
Oke guys, kita sudah berada di dalam mulut Gua Lowo. Ada apa aja sih di sini? Kita lihat hanya ada sebuah bebatuan dan juga tanah ya. Kita turun ke bawah. Seperti inilah kondisi. Sana atas ada sedikit cahaya. Nah, kita baca sedikit informasi. Gua Lowo. Oh ya, di sini dapat kita baca ya sejarah riset di Gua Lowo. Situs Gua Lowo yang berlokasi di Sampung, Ponorogo pernah diteliti oleh seorang ilmuwan berkebangsaan Belanda yaitu LGC van S pada tahun 1926 dan PV van Stein Kelsveld pada tahun 1928 sampai 1931. Mereka mengumpulkan banyak sekali tulang belulang binatang melalui penggalian di gua ini. Oh, di sini mereka melakukan penggalian. Tulang belulang tersebut beberapa di antaranya digunakan oleh manusia prasejarah sebagai alat. Melimpahnya jumlah artefak dari tulang tersebut membuat situs Gua Lowo dikenal sebagai pusat industri atau budaya alat tulang prasejarah, sehingga muncul istilah Sampung Bone Industri atau Sampung Bone Kultur di dalam sejarah bangsa Indonesia. Begitu spektakulernya penemuan tersebut sekaligus membuat Gua Lowo menjadi situs ikonik Sampungyan untuk merujuk budaya alat tulang sejenis di Nusantara. Jadi seperti itu ya. Jadi di Gua Lowo ini ditemukan beberapa tulang yang dijadikan pada zaman prasejarah oleh manusia prasejarah sebagai peralatan ya, misalnya peralatan apa ya, maksudnya peralatan kayak tukang gitu loh, peralatan untuk memudahkan aktivitas mereka lah. Budaya Sampungyan dicirikan oleh penggunaan tulang, rangga maupun tanduk binatang sebagai bahan baku pembuatan alat. Tulang yang digunakan umumnya sebagai tulang panjang yang menyerupai pipa. Tulang dipangkas sehingga membentuk berbagai tipe alat seperti sudip, spatula, dan jarum penusuk. Tulang juga dipanaskan atau dibakar sebagai berwarna kecoklatan atau kehitaman untuk memperkeras bagian tajamannya. Selain alat tulang, mereka juga memakai peralatan yang terbuat dari batu seperti mata panah atau serpih serta berakal sungai sebagai kapak, penetak, atau batu giling. Jadi seperti ini ya yang ditemukan. Oke, kita beralih ke sisi sana. Oh, sini sepertinya masih baru ini. Saya dulu waktu SMP belum ada ini. Area ini sedang diteliti. Oh ya, baru ini. Oke, karena masih baru dan dilarang memasuki area ini, kita tinggalkan. Nah, demikian petualangan saya kali ini di salah satu gua yang ada di Kabupaten Ponorogo, tepatnya di Kecamatan Sampung, yakni Gua Lowo. Nah, ada satu hal yang menarik bagi saya tentang gua ini ya, tentang gua atau dalam bahasa Indonesia gua mengingatkan saya pada salah satu kisah pemuda yang tercantum dalam Al-Quran, yakni pemuda Kahfi, di mana para pemuda Kahfi ini dalam rangka menyelamatkan imannya, mereka bersembunyi di salah satu gua. Nah, qadarullah, Allah berkehendak lain, di mana ketiga pemuda ini ditidurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dalam tidurnya pemuda ini melalui batas waktu, dalam artian ketika para pemuda ini keluar dalam gua sudah mendapati keadaan di luar gua ini sudah tidak pada zamannya, tapi sudah berada berpuluh-puluh tahun
berpuluh-puluh tahun ya. Artinya tanpa sadar para pemuda ini telah yang merasa tidur baru sebentar, ternyata sudah begitu lama ternyata waktu berlalu. Nah ya, bicara tentang gua, mengingatkan kisah seorang sahabat Nabi, yakni Abu Bakar As-Siddiq, bagaimana beliau ketika mendampingi Rasulullah di salah satu gua, yakni gua Hira, bagaimana perjuangan beliau. Bahkan beliau kalau seandainya ada bahaya yang mengancam di depan beliau, maka beliau ini, Abu Bakar ini berada di depan beliau. Ketika kalau bahaya itu mengancam dari samping diri Rasulullah SAW, maka Abu Bakar pun akan berada di sampingnya. Demikian kalau bahaya mengancam itu datangnya dari belakang, maka Abu Bakar ini segera sigap juga lari ke belakang diri Rasulullah SAW. Di sini dapat kita ambil pelajaran bahwasanya begitu cintanya Abu Bakar As-Siddiq Rasulullah terhadap Rasulullah, maksudnya sebagaimana beliau perlihatkan perlindungannya terhadap Rasulullah SAW. Lantas ini menjadi sebuah pelajaran bagi kita bagaimana cinta itu seharusnya, karena cinta itu sebagaimana kita ketahui bersama apa yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq, yakni melindungi Rasulullah. Kalau kita mengakui Rasulullah SAW mencintai, maka ini perlu satu pembuktian. Maka apa pembuktiannya? Ketika beliau Rasulullah SAW dihina dan dilecehkan, sudah pastinya kita harusnya marah atau hati ini minimal berontak, karena itu bagian daripada kecintaan kita terhadap Rasulullah, dan itu adalah salah satu buktinya bahwa kita ini benar-benar cinta terhadap Rasulullah SAW. Dan itu adalah salah satu menunjukkan posisi kita di mana ketika Rasulullah SAW dihina. Apakah kita termasuk orang yang hanya diam, merasa bodoh sebagai seorang munafik, Rasulullah itu nggak perlu dibelakan, Allah akan membela, atau kita akan hanya berkata Rasulullah nggak marah kok kalau dihina. Memang benar sih, Rasulullah SAW itu nggak marah kalau dihina, tapi kita sebagai yang umatnya, kita sebagai seorang yang mengaku cinta terhadap Rasulullah, sudah sepatutnya kita marah kalau beliau dihina. Jangankan Rasulullah, orang tua kita dihina aja kita marah. Nah ini Rasulullah loh, masa kita nggak marah? Apa iya kita mengakui Rasulullah ini, kecintaan Rasulullah SAW ini, kita cinta Rasulullah SAW ini di atas segalanya loh. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwasanya tidak dikatakan seorang itu beriman sebelum sebelum mencintai Allah dan Rasulnya di atas segala-galanya. Jadi kalau teman-teman cinta Rasulullah, kalau kita cinta Rasulullah, semestinya kita buktikan bahwa kita cinta Rasulullah, maka kita siap menerima dan melaksanakan apa yang Rasulullah perintahkan, apa yang Rasulullah terima wahyu dari Allah SWT, yakni berupa syariatnya. Demikian petualangan saya kali ini di salah satu gua yang ada di Kabupaten Ponorogo. Semoga ada manfaat, semoga ada ilmu yang bisa diambil. Kalaupun tidak ada ataupun ada kata-kata yang kurang enak didengar, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.